Halo teman-teman, eh, ketemu lagi sama aku. Ini kita akan melanjutkan materi yang masih berhubungan atau materi lanjutan dari video pertama yang udah aku buat sebelumnya. Nah, video pertama itu kan terkait menentukan gradien atau slope atau kemiringan garis. Nah, di sini sebenarnya untuk menentukan gradien atau biasa disebut slope atau kemiringan garis itu sebenarnya ada tiga cara yang dimana tiga cara ini ciri-cirinya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi yang pertama itu ketika kita menggunakan rumus ini, maka di soal itu tentunya pasti harus jika diketahui dua titik yang melalui garis, misal nih ada dua titik yang melalui garis, contohnya tuh seperti contoh yang udah aku bahas di video pertama. Nah, maka kita menggunakan rumus ini, rumus M sama dengan delta Y dibagi delta X, yang dimana delta Y ini adalah Y2 dikurang Y1 dibagi delta X itu X2 dikurang X1. Nah, for FYI ya, untuk informasi aja, ketika ini kan rumus dari slope atau gradien atau kemiringan garis. Nah, untuk informasi aja, ketika M-nya atau gradien atau slope atau kemiringan garisnya itu lebih dari 0, maka biasanya arah garisnya itu condong ke kanan, guys. Nah, akan tetapi sebaliknya, jika M-nya itu kurang dari 0, maka biasanya arah garisnya itu lebih condong ke kiri. Nah, yang kedua itu misalkan nih, jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi gimana nih cara kita menentukan gradien atau slope atau kemiringan garisnya? Jadi jika kita mendapatkan soal yang diketahui persamaan garis dengan pola ini, maka cara mencarinya itu gampang banget. Jadi M sama dengan minus A dibagi B. Nah, ini A dibagi B. Jadi misalkan nih, ini 6X plus 3Y plus 2 sama dengan 0. Maka langsung aja M-nya itu sama dengan minus 6/3. Karena ini kan 6X plus 3Y plus 2. Jadi A-nya ini kan 6. B-nya ini 3, jadi minus 6/3. Nah, dan ini juga sama ya, untuk FYI aja, jika M-nya itu lebih dari 0, maka biasanya arah garisnya itu lebih condong ke kanan. Dan sebaliknya, jika M-nya itu kurang dari 0, biasanya arah garisnya itu lebih condong ke kiri. Kemudian yang ketiga itu jika diketahui persamaan garisnya itu polanya gini, Y sama dengan PX plus Q. Ini maka ini, atau biasanya kalau di buku-buku itu biasanya MX plus B ya, sama aja. Jadi misalkan kita mendapatkan soal, di soal tersebut diketahui persamaan garisnya polanya begini, maka cara mencari M-nya, cara mencari slope atau gradien atau kemiringan garisnya itu gampang banget. Jadi M atau kemiringan garisnya itu sama dengan P sama dengan M. Jadi sama dengan yang jadi koefisien dari X ini. Nah, yang ininya juga sama. Jika ini sebenarnya untuk untuk informasi kita aja, misalkan soalnya itu pilihan ganda, jadi kita tahu nih kalau M-nya lebih besar
dari 0, maka arah garisnya itu lebih condong ke kanan. Itu kalau M-nya kurang dari 0, maka arah garisnya tuh lebih condong ke kiri. Nah, dan ini sebenarnya apa ya? Ini bukan cara ini lebih ke rumus mencari persamaannya, guys. Karena biasanya di dalam materi menentukan gradien ini yang di pertemuan pertama ini nanti soalnya itu biasanya kan carilah gradien atau slope-nya, dan juga biasanya tuh soalnya tuh diminta untuk carilah persamaan garis dari 3,2 dan 4,8 misalnya, atau carilah persamaan garis dengan gradien 2 yang melalui titik minus 3,2. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini. Jadi langsung aja ya. Ini rumus mencari persamaan garis. Jadi ada yang rumus yang pertama itu jika diketahui x, y dan m. Jadi jika diketahui titik X dan diketahui titik Y dan juga M-nya, maka untuk mencari persamaan garisnya itu kita menggunakan rumus Y sama dengan maksud aku Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, rumus yang kedua itu jika diketahui X1, jika diketahui dua titik ya, ada dua titik. Biasanya ini adalah dua titik yang melalui garis. Jika diketahui x1, y1 dan x2, y2 itu, maka cara mencari rumus mencari persamaan garisnya itu adalah ini, guys. Y min y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 gitu. Nah, untuk latihan soalnya akan dilanjutkan di video selanjutnya ya, guys. Terima kasih.